Halo teman-teman, ini jawaban dari live IG kemarin yang belum terjawab ya. Berhubung ini sudah akhir April, jadi akan langsung gua jawab sebelum akhir April nih. Mungkin masih ada yang berhubungan SPT OP atau SPT Badan. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya yang belum terjawab adalah dari Ibu Raregina. Dari Ibu Raregina, kok CV punya penghasilan bruto? Sebentar, berarti penghasilan bruto sampai 19 M. Itu pakai tarif 31E ya. Jawabannya iya ya. Jadi berapapun penghasilan lu gunakan pasal 31E. Udah gampang. Thank you Bu Regina, semoga terbantu. Regina, kita tamu dulu ya. Ibu Lince Febriani kayak yang SPTOP sebelumnya ada. Terpotong nih Bu mengenai apa itu Pak? Dan Bapak Ibu Lince Febriani. Ibu hati-hati kok laporan keuangan wajib audit KAP ada batasannya nggak? Kalau omset masih di bawah 10 M, apakah boleh tidak diaudit? Setahu saya boleh, Bu. Setahu saya yang wajib diaudit adalah yang omsetnya lebih dari 50 M. Lebih dari 50 M itu wajib diaudit. Kalau masih di bawah, setahu saya tidak wajib diaudit. Thank you, Bu Oti. Bapak Ati 09. Ibu Susan 9053, tolong tanya kok, untuk bebas PPh rumah warisan di kota yang berbeda, perlu pengajuan SKB. Setahu saya perlu Bu ya, kalau dalam rangka balik nama, properti, itu selalu minta SKB. Mengenai warisan ini ya, nah apakah nanti SKB diterima atau ditolak itu lain lagi cerita ya. Tapi intinya perlu minta SKB supaya balik nama itu bisa bebas PPh yang 2,5%. Ibu Susan 9. Ya. Ibu Susan, terpisah sendiri-sendiri atau bisa jadi satu. Setahu saya pisah-pisah. Jadi satu transaksi, satu SKB. Setahu saya begitu ya. Thank you, Bu Susan. Susan 9. Ya. Bapak Gria Lestari, kok kalau ternyata sambung yang tadi, tanya sambung tadi, warisannya berupa perhiasan dan kali diuangkan, masing-masing anak dapat 500 juta. Tapi baru dibagi tahun ini. Gimana buatnya dokumen pendukung warisan orang tuanya WNA? Oke, Bapak ke notaris saja. Bapak datang ke notaris, bilang, Pak notaris, ini saya orang tua meninggal. Kondisinya begini, begini, begini kondisinya. Nah, kami dapat satu anak segini-segini. Tolong dong dibikin dokumen. Nah, nanti warisan si notaris akan bikin dokumen. Ya, thank you Pak Gria. Gria Lestari Timur. Ibu Melina Ho, kok kata petugas badan nggak bisa di NE sekarang? Bisa kok, bisa. Coba aja mengajukan melalui Cortex ya. Nanti kalau berhasil atau gagal, nanti lihat di Cortexnya. Thank you Bu Melina. Ibu Melina. Ibu Sofia Nurul Anissa, apakah ada rencana untuk perpanjang SPT Badan? Saya rasa tidak ya. Ini sudah tanggal 29 April, belum ada kabar. Em, karena gini loh guys, SPT yang belum dilapor, kalau nggak salah masih ada 3 juta, ya kan? 3 juta SPT, 3 juta WP, kalau terlambat nih, dendanya kan 1 juta ya, dikalikan 1 juta dendanya. Kan berarti 3 triliun ya. 3 triliun, ini Cortex balik modal, bos. Cortex balik modal. Ngapain dia perpanjang? Mending dia biarin aja, pura-pura bodoh aja nih orang-orang DJP Purbaya ya, pura-pura nggak ngerti semua ya. Begitu lewat 30 April, dia kasih STP, lu bayar tuh 1 juta satu orang. 1 juta satu SPT Badan, kalau kan kalikan 3 juta WP dapat 3 triliun. Kalau 3 triliun bisa ditagih setengahnya aja, 1,5 triliun, itu Cortex balik modal, bos. Cortex balik modal ya, Suryo Utomo langsung dapat bonus dia kalau kalau bisa begitu ya. Jadi SPT Badan, kalau gue jadi Purbaya nggak akan gue perpanjang. Ngapain? Potensi dapat 3 triliun di depan mata, ngapain diperpanjang ya? Thank you Bu Sofia, semoga terbantu. Ya Ibu ya. Bapak Pineapple. Kok SPTOP kok data keluarga tidak muncul otomatis di Cortex kenapa ya? Jawabannya itu Cortexnya yang abal-abal ya. Jadi biarin aja Pak, biarin aja langsung lanjut lapor aja. Thank you Pak. Bapak Pineapple. Bapak FNC News, kok mau tanya sebenarnya kita terbit bukti potong sesuai tanggal transaksi atau tanggal mereka terbitin faktur pajak atau tanggal kita bayar ke supplier atau sebaiknya potong di tahun tersebut langsung kok. Oke. Idealnya begini, Bu. Idealnya adalah kita bikin bukti potong, tanggalnya itu tanggal yang sama dengan faktur pajak atau invoice. Itu idealnya. Sehingga tidak ada isu mengenai beda-beda bulan, beda-beda tahun. Ya kan? Namun di lapangan,
Bukti potong itu boleh menggunakan cash basis. Artinya ketika bayar baru bikin bukti potong. Nah, itu yang banyak orang lakukan. Dan itu tidak salah, itu boleh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak orang melakukan seperti itu. Terjadilah bukti potong itu beda bulan, beda tahun. Dan itu tidak salah, itu boleh-boleh saja ya. Nah, kalau mau dipaksakan di bulan yang sama, itu lebih bagus. Tetapi kan kalau lu bayarnya 3 bulan kemudian, kan malah lu yang terlambat bikin bukti potong dong. Kan orang nggak mau. Begitu. Thank you Pak Evangelius, Pak teman-teman. Effendi. Bapak Ibu Lince Febriani, mobil di atas 500 juta untuk PT, penyusutannya yang diakui apakah 50% atau semuanya bisa? Jawabannya semuanya bisa ya, semuanya bisa. Bukan hanya 50%, semuanya bisa. Tetapi kena PPh satu karena dianggap natura ke direktur ya. Thank you Bu Lince. Bapak Ibu Lince Febriani. Bapak Eyas West, malam kok, wanita WNI se-SBJK pajak dalam negeri menikah suami WNA, tidak punya NPWP, tidak tinggal di Indonesia. Suami kirim uang ke tabungan di Indonesia. Lapor SPT saldo bank versus penghasilan yang tidak kena pajak. Pilih yang mana? Oke, pilih aja lainnya, Bu. Pilih penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya ya. Penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Thank you, Bu Eyas. Bapak Eyas West. Bapak Supkir, malam kok, jika dalam SPT Badan salah memilih pembukuan akan jadi masalahkah? Enggak lah, enggak. Kalau perusahaan jasa gitu ya, kemudian pilih umum gitu, ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Pak Supir 8584. Bapak Bapak HRL, total harta nilai saat ini naik banyak dibanding harga perolehan karena nilai saat ini rumah ikut NJOP 2025. Apakah akan menjadi pertanyaan dari KPP? Saya rasa nggak ada masalah ya, silakan dilakukan aja, nggak apa-apa. Thank you Pak HRL. Bapak Eyas West, jika NPWP pemberi penghasilan diminta, bagaimana? Tadi mengenai apa ini? WNA ya. Kalau WNA kasih aja paspornya, foto paspor atau kitasnya gitu ya. Bapak Eyas West. Bapak Real Sigma, kok untuk PT yang belum beroperasi selama ini hanya lapor SPT nihil, tetapi tidak pernah lapor untuk PPh satu. Apakah memang perlu Kak Awan? Jawabannya nggak perlu ya. PPh satu itu hanya perlu apabila kita ada bayar orang pribadi ini ya, kita bayar. Maka kita bikin laporan PPh satu masa. Kalau kita nggak bayar, sama sekali nggak ada bayar keluar uang, untuk orang pribadi, udah nggak usah. Berarti tidak usah lapor PPh satu. Thank you Pak Del Sigma. Ibu Meli Halim, penghasilan dari jual emas masuk bagian mana? Nah, jawabannya adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di situ ada satu kategori yang namanya keuntungan dari penjualan harta. Nah, masukin di situ. Thank you Bu Meli. Ibu Meli Halim. Bapak Yuk 20088, WPOP suami tidak kerja, istrinya trading saham, tetapi dimasukin oleh konsultan tahun 2023 dan 2024 sebagai saham non-bursa. Kalau 2025 ini dilaporkan ke saham yang diperjualbelikan amankah? Apakah alasan konsultan pajak? Menurut saya aman-aman aja, Pak. Menurut saya aman-aman aja. Namun menurut saya jangan dimasukin ke saham yang diperjualbelikan. Saya lebih setuju masukin saham non-bursa. Saham bursa. Masukin saham bursa ya, kalau dia trading saham. Kalau diperjualbelikan nanti malah dianggap pedagang saham, malah repot ya. Thank you, Pak Juk. Bapak Juk 20088. Bapak Sumendap. Halo Ko Awan, mau tanya, PT Perorangan pakai pajak 0,5% final. Terima bukti potong PPh 23 dari vendor untuk diskon pembelian. Jadinya, di lampiran induk 17A jadi lebih bayar. Tapi di 17C nihil. Gimana kok? Oke, yang pertama adalah coba minta ke vendor ganti PPh 23-nya. Ganti menjadi PPh final 0,5%. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, maka PPh 23 coba dihapus. Bisa nggak? Bukti potongnya dihapus. Kalau nggak bisa juga, maka terpaksa kita tetap akui dan kita lakukan pengembalian pendahuluan. Minta pengembalian pendahuluan. Nggak ada cara lain kalau memang dikunci oleh Cortex ya. Tapi setahu saya bisa dihapus bukti potongnya. Thank you, Bu Sumendap. Bapak N. Sumendak. Ibu Henika 88, kok kalau nggak ada surat keterangan, suket ya, gimana cara info lawan transaksi agar potong PPh final 0,5%? Sekarang ini dipotongnya 2%. Jawabannya nggak ada cara, nggak ada cara. Ibu ini orang pribadi atau badan? Nah, solusinya adalah
Yang 2025 biarkan dipotong 23, Ibu buang aja suketnya, buang aja bukti potongnya, dan Ibu tetap masih bayar 0,5%. Oke. Untuk 2026, Ibu bikinlah PTP, PT perorangan. Nah, PTP ini bisa dapat suket PP 55 selama 4 tahun. Kemudian bisa menggunakan 0,5% pakai suket gitu ya. Jadi yang sudah berlalu sudah nggak bisa. Thank you, Bu Hendy. Bapak Ibu Heni K88. Kemudian Bapak FNC News, kalau terbit bukti potong baik final maupun PPh yang lain, sebenarnya potong ketika dibayar atau bagaimana ya? Oh, tadi sudah ya. Nah, jadi potongnya itu ketika dibayar boleh, ketika invoice juga boleh. Ada dapat sumber kalau biaya diakui di tahun tersebut, maka bukti potong juga potong di tahun tersebut. Jawabannya eh, nggak juga sih, nggak juga. Tapi itu lebih lebih betul, gitu Pak ya. Saya lebih sependapat, lebih setuju kalau bukti potong itu di tanggal yang sama dengan atau di bulan yang sama dengan faktur pajak dan invoice, gitu ya. Dan juga pembebanannya, gitu. Itu lebih tepat, gue setuju. Tetapi kalau orang memang bikin bukti potongnya 3 bulan kemudian, 5 bulan kemudian, walaupun biayanya ketinggalan tahun sebelumnya, menurut gue tidak salah juga, gitu sih. Tidak salah juga. Namun kalau mau best practice, ini lebih tepat, lebih baik, lebih enak bagi semua orang gitu loh. DJP enak, pembeli enak, penjual juga enak. Jadi sama-sama enak kalau bukti potong itu di bulan yang sama dengan atau di tahun yang sama dengan eh, invoice faktur pajaknya ya. Thank you Pak FNC-nya semua teman-teman. Bapak Raisdong, malam kok. Istri ada aset rumah perolehan 2015. Dia menikah 2019, baru mau lapor SPT 2025 ini. Oke. Penghasilan tidak termasuk objek pajak lainnya. Diisi tahun berapa? Tahunnya adalah tahun 2015, Pak ya. Dan aset perolehan di 2015 atau 2025. 2015 ya, bukan 2025. Nah, kalau dia mau masuk sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, berarti mungkin lebih aman dia lapor mundur. Sampai 2020 dia lapor mundur. Di 2020 lah terjadinya pertama kali harta ini masuk dan dianggap sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Paling begitu ya. Thank you Pak Resdong. Bapak Resdong. Ya, Bapak Yeling, kalau beli tanah dari PT XX, lalu kalau 1 tahun kemudian dikembalikan balik ke PT, tapi dikasih oleh PT itu sejumlah uang yang katanya adalah denda, tapi SPT bunga, tapi seperti bunga ya. Nah, lapor gimana? Udah, ikuti uangnya, Pak. Ikuti uangnya. Jadi waktu beli tanah kan kita lapor tanah, kemudian uang kita berkurang. Sekarang kan tanah kita hilang ya, tanah hilang, uang masuk gitu kan. Ya tinggal ikuti itu aja. Ya, ikuti aja arus uangnya. Kalau ada profit, maka kita mesti hitung profit itu kena pajak progresif. Tetapi kalau rugi, ya udah, berarti tidak ada pajaknya. Gitu aja, Pak. Thank you, Pak Ling, semua teman-teman. Bu Yeni. Ibu hati-hati, kalau perusahaan jasa survei, BBN, POKK di Cortex, isi beban apa aja ya? Beban usaha lainnya boleh, Bu. Gaji tenaga ahli, sewa alat survei, dan BBN sehubungan jasa ini ada akunnya di beban usaha. Akomodasi masuk beban pokok atau beban lainnya. Bebas, Bu, bebas. Jadi intinya akunting itu bebas, mau ngapain, oke? Yang kedua di Cortex itu ikuti Cortex, tetapi kalau ada beban-beban yang lain itu kumpulkan semuanya di beban usaha lainnya. Oke. Kemudian ingat pajak harus dibayar ya PPh 21, 23, 4 ayat 2 itu harus dipotong kalau memang perlu dipotong, terlepas dari apapun nama bebannya. Nah, thank you Bu Ati, semoga terbantu. Bapak Iti 9. Bapak Hadi 86. Maksud saya, bukti potong dari tabungan deposito, apakah perlu diupload di Cortex? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Cortex sudah punya ya, sudah tahu. Tidak perlu kita upload. Thank you, Pak Hadi. Bapak Dim. Bapak Solistia, Pak, ini pasti nggak ada relaksasi SPT badan. Kalau gue jadi Purbaya sih nggak ada ya, karena lumayan denda 1 juta dikalikan 3 juta warga ya, 3 juta WP badan, berarti dapat 3 triliun gitu loh. Kortes balik modal, jadi ngapain diperpanjang, malah bodoh-bodoh banget diperpanjang ya. Mendingan dia kejarin 3 triliun ya, dapat 3 triliun eh, dari SPT terlambat kan lumayan ya. Thank you Pak Solis. Bapak Bercanda ya Pak Purbaya ya, Dim. Pak Purbaya. One one for others. Terpotong, terpotong tadi.
Ini ya, Pak One for Others. Kok tak yang tadi, kertas kerja tidak wajar meskipun SPT-nya udah KB dan udah submit bayar per 17-nya. Ini sebaiknya harus pembetulan di SPT 2025 dan 2024. Setuju, Pak ya? Kalau memang masih tidak wajar, perlu pembetulan. Soalnya, kalau nambah penghasilan dalam negeri akan perlu create puluhan juta gitu. Iya, kalau mau pembetulan boleh ya, supaya diseimbangkan dimundur ya, boleh-boleh aja. Bapak One for Others. Bapak Vincent Hendra, kok gimana tanggapan terkait PPh 25 dikunci di Cortex? Tanggapannya itu adalah DJP itu terlalu arogan, terlalu sombong, terlalu kurang ajar, mainnya kasar, dan nanti kita bawa ke pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Oke, pertanyaannya, siapa yang mau lapor ke Mahkamah Konstitusi? Karena ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin biaya ya. Jadi wajib dikreditkan semua. Jadi wajib dikreditkan semua tidak sesuai undang-undang. Kami harus bagaimana? Nah, jadi untuk SPT 2025 ini kan waktu sudah mepet. Waktu sudah mepet, kita ikuti aja cara mainnya ya. Ikuti aja permainannya. Kalau emang ada LB ya kita minta pengembalian pendahuluan. Tapi nanti kita gugat ke pengadilan Mahkamah Konstitusi ya, biar jerak itu si oknum-oknum di DJP itu ya. Bapak Vincent Thank you Pak Hendra. Vincent. Ibu Nino Wijaya, kok saya coba pembetulan kedua dan ketiga di DJP online. Kok nggak bisa ya? Apakah ada pembatasan untuk pembetulan ya? Saya rasa nggak ada pembatasan ya. Boleh-boleh aja. Coba Ibu cek di mana masalahnya. Errornya di mana? Oke, Bu. Nino Wijaya. Ibu Retami, lapor nihil tetapi di SP2DK gitu kok. Gimana, Bu? Mohon maaf. Nggak masalah sih, SP2DK kan tinggal di penjelasan ya. Jadi SP2DK bukan berarti dunia kiamat ya. SP2DK adalah upaya mengklarifikasi dan kita bisa mengklarifikasi. Thank you, Bu Retami. Ibu Retami Imu. Oke. Bapak One for Others. Karena belum buat SPT 2024, baiknya terpaksa perlu buat yang SPT 2024. Jawabannya iya. Dan 2025 pembetulan kok. Iya, boleh, boleh ya. Kalau emang merasa perlu dibetulkan, boleh-boleh aja. Bapak One for Others. Ibu Susanti Vini, kok kalau anak sebagai pelajar, rekening tabungannya harus dilapor di SPT Ortu. Setuju, setuju. Sebaiknya jangan ada rekening yang tidak terlapor. Kalau rekening itu punya anak dan belum dilaporkan karena dia belum punya NPWP, maka sekarang masih dilapor di SPT orang tua. Gua lebih suka begini, supaya harta itu, tabungan itu terlapor di SPT seseorang ya. Thank you, Bu Susanti Vini. Ibu Josephine, kok kalau omset final tidak sama dengan bukti potong yang diterima, apakah tidak masalah? Karena memang baru dibayar di tahun 2026. Saya rasa nggak masalah ya, nggak masalah. Nanti bisa dijelaskan. Thank you, Bu Josephine. Ibu Josephine. Bapak Albert Kurnia, malam kok mau tanya, di SPT normal tidak isi peredaran bruto UMKM sehingga jadi LB. Oke, bagaimana Pak Albert? Boleh dibetulkan Pak? Kalau memang salah ya, silakan di pembetulan. Ibu Yeni, jika ada rekening pribadi untuk usaha CV non PKP gimana ya? Boleh-boleh aja Bu ya. Yang penting rekening ini dilapor di akuntingnya si CV itu sebagai miliknya CV. Bapak Melki VPP. Malam kok untuk nomor akun dari obligasi apakah boleh tidak diisi? Jawabannya wajib diisi ya. Kalau emang Bapak nggak mau isi ya kasih strip aja gitu. Soalnya bingung yang mana nomor akunnya. Obligasi. KO, Bapak tulis aja FR gitu, FR 79 gitu ya, isi gitu aja Pak, biar ingat itu aja. Boleh aja di strip sih kalau mau di strip. Bapak Albert Kurnia, di SPT pembetulan tidak bisa lapor dan muncul notifikasi suruh pembayaran PPh final, sebelumnya sudah setor tiap bulan. Oke, oke. Coba Bapak ke KPP deh, ini mesti ke KPP deh, tanyain. Saya sudah bayar, tapi kenapa disuruh bayar lagi di pembetulan gitu ya? Nah ini yang gue takutkan nih, ini yang gue khawatir konsep delta gitu ya. Oke, sementara seperti itu Pak, coba cek ke KPP ya, karena kita juga belum pernah mengalami betul-betul pengalaman langsung pembetulan SPT badan atau tahunan di Kotes ya. Thank you Pak Albert. Ibu Mina Suryanto, malam kawan mau tanya, di Kortes untuk lapor SPT tahunan, ada pertanyaan akrual atau kas? Kita kas akrual, jika isi kas risiko apa? Oke, jawaban saya adalah pilih akrual aja, pilih akrual ya. Kalau Bapak ngerti akunting, maka tidak ada isu, Bapak pasti pilih akrual. Kalau Bapak tidak ngerti akunting, maka ikutilah orang yang paham akunting ya. Ikuti, gunakan akrual. Nggak ada tuh metode metode kas ya.
Nggak ada kas di dunia akunting tuh nggak ada orang pakai starter kas ya, semua orang pakai accrual. Oke, thank you Bu Mina. Ibu Mina Sugianto, Bapak Gio Keres, kalau arus kas nggak balance itu kenapa Mas? Arus kas nggak balance. Ini apa nih Pak? SPT OP atau badan nih? Mesti tanya lagi lebih lebih rinci lagi Bu ya. Mesti lebih rinci maksudnya bagaimana? Bapak Ibu Roja Nurmadihin. Kok ini nggak ada relaksasi ya? Saya rasa nggak ada ya. Bapak Rojak Nurmudin, Bapak Denny, malam kok mau tanya, buat PT tahun 2022, sudah 3 kali lapor tahunan SPT UMKM. Tahun ini lapor pakai tarif apa? Jawabannya tarif umum ya, yang PPh badan yang 22% dan 11%, pakai pasal 31E. Dan bagaimana dengan cicilan PPh 25 masanya? Cicilannya mulai 2026 berarti ya, 234 ya, mulai 2026 mulai ada cicilan PPh 25. Bagaimana cara menghitungnya untuk setiap bulan? Cara ngitungnya, Bapak masuk ke Kotes saja. Di Kotes ada perhitungan PPh 25. Supaya terhitung gitu ya. Nanti tinggal dibagi 12 dari PPh badan, dikurangi dengan ini, kredit pajaknya. Oke, thank you Pak Denny. Ibu Yeni 37. Malam kok, jika salah kamar melaporkan pajak dividen menyebabkan LB, apakah harus pembetulan pajak sudah saya bayar? Kalau Ibu bilang LB, kok malah bayar pajak? Kan Ibu bilang LB nih, kok malah bayar pajak? Oke, intinya sih gini Bu, kalau memang SPT Ibu merasa salah dan Ibu khawatir, ragu-ragu gitu ya, maka boleh Bu pembetulan. Ya, silakan dibikin pembetulannya. Ibu Yeni 3747, Bapak Sugi, kok bukti potong PPh 21 dihapus, namun penghasilannya dimasukin ke SPT. Bisa tidak cara ini kok? Bukti potong dihapus, namun penghasilan masukin ke SPT. Ya, boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja ya. Tapi menurut saya sih jangan dihapus. Thank you, Pak Sugi. Pak Sugi 55, Bapak Albert Kurnia, malam kok mau tanya, pengajuan PJSTT lebih PPh final UMKM, apakah ada pemeriksaan pajak? Bisa iya, bisa enggak, gitu ya Pak ya. Bisa iya, bisa tidak. Kalau saya sih males ya bikin PJSTT untuk PPh final, mending gua hangusin. Thank you Pak Albert. Bapak Albert Kurnia 8, Ibu Keziki, malam kok, tahun perolehan tabungan diisi tahun pertama kali rekening dibuka atau tahun terakhir pelaporan, misal 2025. Kalau saya isi 2025, karena saya malas cari tahu kapan bikin tabungan ini. Selama ini isinya tahun terakhir terus, sudah betul Pak, nggak apa-apa. Selalu berubah tahun untuk rekening yang sama, nggak apa-apa, biarin aja. Ibu Keziski, Bapak Cipto Hartono, malam Pak Awan mau tanya, saya sebelumnya statusnya K2, tetapi kedua anak saya sudah usia kerja. Apakah sekarang saya di K0? Iya, K0 Pak. Kalau sudah kerja, sudah tidak bergantung sama ayahnya, ya udah kita nggak usah lagi jadiin dia tanggungan. Pak Cipto, Malam Pak Awan, saya tadi sudah ya. Bapak outright, kalau belum ketemu datanya, tetapi waktunya mepet untuk luas tanah dan bangunan, diisi di SPT, diisi apa ya? Dikira-kirain aja, Bu, ya nggak usah pusing. Kira-kira aja. Kalau belum ada datanya, ya udah 10 sama 10, udah gitu aja. Tahun depan dibenerin. Halo, nanti pembetulannya. Bapak One for Others. Satu lagi kok, ini yang kertas kerja tidak wajar. Kalau harus buat yang SPT 2024, ini hanya bisa di DJP online kah? Jawabannya iya ya, hanya DJP online. Baiknya secepatnya, nggak juga Pak ya, nanti di bulan Mei boleh, bulan Juni boleh. Padahal ini penghasilan keponakan yang nggak seberapa, tapi ada tabungan harta 100 juta doang. Ya, perlu Pak, perlu dilapor ya. Thank you Pak One for Others. Ibu Keiziki, kalau biasanya lapor rekening tabungan dengan tahun terakhir, lalu diganti menjadi tahun pertama kali dibuka, apakah jadi masalah? Nggak apa-apa, Bu, nggak masalah. Ibu Keziski, Bapak Aili, kok surat keterangan ahli waris yang dibuat dan disahkan oleh camat saja bisa, Kak? Tidak dibuat di depan notaris. Saya rasa boleh ya, boleh-boleh aja. Yang penting ada dokumennya. Thank you, Pak Aili. Bapak Cipto Hartono, malam Pak Awan, saya status sebelumnya adalah K2, tetapi sekarang anak sudah bekerja. Apakah harus ubah jadi K0? Terima kasih sebelumnya Pak Awan. Boleh ya, boleh diubah jadi K0. Bapak Albert, mau tanya di SPT tahunan Badan UMKM tidak isi peredaran bruto dan sudah terlapor sehingga timbul LB di pertanyaan transaksi, penyataan transaksi. Kemudian dilakukan SPT pembetulan yang sudah terisi peredaran bruto. Iya, boleh ya, boleh dibetulkan Pak.
Bapak Ibu Oimailan, jika punya penghasilan belum 500 juta, apakah tidak perlu lapor ya, tapi ada penghasilan tapi belum punya MPP? Eh, Kalau belum punya MPP, maka dia nggak usah lapor, Bu. Tetapi kalau omset ini sudah punya penghasilan, yang mana penghasilan ini sudah terbentuk sebuah harta, baik itu tabungan, deposito, motor, mobil, maka alangkah baiknya dia segera bikin MPP dan laporkan. Gitu ya, supaya harta itu terlapor. Bapak Albert, tetapi tidak bisa lapor di Cortex dan muncul notifikasi selesaikan pembayaran PPh final Anda, padahal sudah disetor tiap bulan sebelumnya. Oke, coba Pak ya, coba ngomong ke KPP deh. Tanya ke KPP, karena kita nggak paham nih konsep delta apakah berlaku di SPT tahunan. Kalau berlaku bagaimana teknisnya? Nah, sepertinya Bapak ini bisa kena nih konsep delta ya. Coba dicek lagi Pak ke KPP aja biar konsultasi langsung bagaimana teknis untuk pembetulan SPT badan, SPT tahunan ya. Thank you Pak Albert. Yang Apa Deba Project? Berarti nggak apa-apa ya kok kalau kredit pajak PPh 22 yang dipotong pihak lain nggak usah dicentang ya biar nggak lebih bayar. Boleh, boleh, Pak. Ini badan ya. Kalau badan boleh dibuang kalau nggak salah. Thank you, Pak Deba Project. Ibu Retami, kenaikan utang perlu diimbangi dengan kenaikan omset nggak kok? Jawabannya nggak juga, nggak juga. Ikuti kondisi sebenarnya, Bu. Ikuti kondisi sebenarnya. Ibu Bapak Irwan Kurniawan, malam kawan, saya tahun ini baru daftar jadi wajib pajak. Kalau saya punya deposito yang dibuat 2020, apakah deposito ini bisa dimasukin menjadi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jawabannya bisa, Pak ya, bisa. eh Bisa sih, cuman jadi opsinya banyak nih, opsinya banyak. Kalau Bapak mau lebih bagus, lebih cantik gitu ya, Bapak lapor mundur, SPT mundur 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Lapornya mundur. Jadi di 2020 itulah munculnya penghasilan tidak termasuk objek pajak. Oke? Itu lumayan cantik. Lebih cantik lagi kalau Bapak mengakui mundur 2020 dan Bapak langsung mengakui penghasilan di 2020. Baik itu UMKM atau lainnya. Nah, sehingga kan tidak terkesan nggak mau bayar pajak gitu loh. Kita mau bayar pajak, cuman mungkin angkanya lebih minimal, dan itu pun di 2020 gitu itu lebih cantik lagi gitu Pak. Jadi tergantung Bapak nih mau yang mana. Thank you Pak Irwan. Pak Bapak Haji 86, anak lulus kuliah di luar negeri Juli 2025 dan langsung kerja di sana, belum punya NPWP tapi bayar pajak di luar negeri. Di SPT orang tua tahun 2025 anak keluar dari PTKP orang tua mulai tahun 2025. Jawabannya iya, iya kan dia sudah dewasa ya, sudah mandiri, udah nggak usah lagi jadi tanggungan. Thank you Pak Hadi. Ibu Claire Lili, kok kalau contoh kasus aset yang dibeli belum lebih dari 10 tahun, kenapa langsung dilaporkan di tahun 2025? Tahun-tahun sebelumnya tidak dilaporkan atau SPT pembetulan. Pembetulan, Bu ya. Tahun-tahun sebelumnya juga perlu pembetulan dan dilaporkan harta tersebut. Ya. Jangan tiba-tiba muncul di 2025, padahal sudah lama belinya. Thank you, Bu Clary. Ibu Yohana Erni, halo Kak, tutup rekening asuransi unit link 2025, masuk ke mana pencatatannya? KI, oke. Tutup rekening asuransi, masuk ke mana pencatatannya? Masuk ke rekening biasa ya. Jadi ketika tutup rekening asuransi kan asuransi kan kirim uang ke kita kan, ke rekening kita kan. Nah, berarti kan harta rekening kita bertambah. Udah gitu aja. Dan harta yang namanya asuransi hilang. Kalau kita sudah lapor sebelumnya, jadi cabut ya. Kemudian K1 ada beberapa bukti potong 150 ribuan. Caranya gimana supaya nggak lebih bayar? Caranya supaya nggak LB adalah Ibu tambahkan di penghasilan neto dalam negeri lainnya. Tambahkan di situ, angkanya agak gede dikit supaya tidak LB. Supaya LB berubah menjadi KB, KB dikit lah gitu. Thank you Bu Yohana, semoga ada bantu. Ibu Yudiawan Agus, kok jika kita hapus bukti potong karena kita UMKM, apakah ada resikonya biar tidak LB? Jawabannya hajar aja Pak, hajar aja ya. Sementara ini paling ditanya doang ya, kenapa gitu ya. Namun kalau saya sih lebih suka, kalau orang pribadi ya, kalau orang pribadi saya lebih suka tidak dihapus, kemudian ditambahkan penghasilan lainnya supaya bukti potong terakomodir dan LB berubah jadi KB gitu. Thank you Pak Yudi. Ibu Claire Lili, atau karena lebih dari 10 tahun jadi dilaporkan langsung di 2025. Boleh ya tadi ya, Ibu ya. Ada beberapa cara. Silakan opsinya. Thank you, Bu Claire. Bapak Claire Lili,
Bapak Reis dong, thanks kok, tanya lagi kok. Rumah istri perolehan 2015. Kalau penghasilan diisi 2025, apakah nanti dipertanyakan nggak? Atau kalau dimasukin aset 2025 aja bisa nggak? Tapi tidak isi penghasilan. Oke, kalau tidak isi penghasilan itu tidak bisa. Karena nanti menjadi tidak wajar SPT-nya ya. Intinya penghasilan harus cocok dengan kenaikan harta. Jadi solusinya adalah lapor mundur sampai 2020. Nah, dan di 2020 itulah dia pertama kali muncul. Nah, bisa dilapor sebagai penghasilan tidak kena pajak, bisa juga diakui sebagai penghasilan tertentu, sehingga bayar pajak. Oke, thank you Pak Reis. Bapak Hadi 86, kok saya ikut asuransi 2024. Di 2025 telat bayar dan tapi tetap diperpanjang baru bayar hari ini. Di Kotes bagaimana lapor biayanya? Ini OP atau badan, Pak? Kalau OP, maka Bapak laporkan aja asuransi senilai nilai tunainya kalau masih ada. Kalau ada nilai tunai, silakan lapor nilai tunai per Desember 2025. Kalau nggak mau, ya sudah. Berarti lapornya di 2026 aja. Senilai premi. Thank you, Pak Hadi. Bapak Tan Jesslyn, Ibu ya. Kok apa itu tadi yang DD tadi, analisa D? Bagaimana? Terpotong, Bu? Apa itu analisa D? Ibu Tandeslin, Ibu Ibu Gisel Laras, apakah tidak mengapa atas koreksi positif yang berlebihan tadi karena lebih dari 2 kali lipat yang terlihat seperti memainkan data? Iya, nggak apa-apa sih Bu, nggak apa-apa ya. Tetapi kalau Ibu ragu-ragu, ya udah nggak usah dilakukan koreksi fiskal yang salah, yang error. Lakukanlah koreksi fiskal yang biasa aja. Kemudian boleh minta pengembalian pendahuluan ya atas yang namanya LB-LB itu. Thank you Bu Gisel. Ibu Yohana Erni, hibah uang tunai kepada anak. Perlu dilengkapi dokumen apa? Perlu Bu dibikin dokumen hibah aja ya. Surat hibah tidak wajib ke notaris. Ibu Moonlight in the Dark. Kok di 14H ada nilainya, tapi dikurang bayar atau lebih bayar tertulis 0. Nggak apa ya kok? Sementara nggak apa-apa sih Bu. Ya, apa itu 14H ya? Saya lupa juga. Thank you Bu Moonlight. Ibu Yohana Erni. 2026 buat beli rumah, transfer ke anak plus uang tunai 2025. Ya, boleh-boleh aja. Ibu Yohana. Ibu Ling, kok dividen dari saham bank dicatat sebagai penghasilan yang kena pajak final atau penghasilan yang bukan objek pajak? Tergantung ibu nih. Tergantung ibu. Bapak ini mau mau diinvestasikan sehingga bebas pajak atau mau tidak diinvestasikan sehingga bayar pajak. Tinggal pilih aja. Kalau diinvestasikan berarti masuk ke penghasilan yang bukan objek pajak ya. Dan ingat 3 tahun investasi dan dilapor di e-reporting investasi. Kalau tidak diinvestasi berarti masuk PPh final, bayar 10%. Thank you Pak Lik. Bapak Yani, Bapak Outrek 9, kalau belum ketemu datanya tapi waktunya mepet untuk luas tanah bangunan di SPT diisi apa ya kok? Isi aja kira-kira Pak, kira-kira aja 10 meter gitu ya. Ibu Lince Febriani, kok grup WA-nya apa? Ada linknya nggak? Kalau Ibu mau boleh gabung jadi membership kita ya, membership lifetime di website pajakpajakpajak.com ya, pajakpajakpajak.com 3 kali. Yani, Bapak Moonlight, kok apakah bayar tiap bulan harus sesuai bruto bulan tersebut atau yang penting di SPT sesuai bruto setahun dan bayar setahun itu nggak lihat per bulannya? Jawabannya dilihat per bulan, Pak. Dilihat per bulannya, bukan langsung tiba-tiba setahun gitu. Bapak Mutaki Bedah, Bapak Eko Urban, kok untuk KPR rumah atas nama anak tersebut, debitur ayahnya dan rumah tersebut dilapor ke SPT ayah. Betulkah begini? Boleh-boleh aja ya. Cuman kalau udah atas nama anak, mending langsung ke anak aja. Langsung ke anak aja, berarti kan ada hibah kepada anak. Begitu ya. Thank you Pak Eko. Bapak Eko Urban, Bapak Ayung Sadewa. Ayuk, Ibu ya. Kalau harta dijual kena PPh tidak kok? Pertanyaannya kalau untung maka kena PPh. Kalau tidak untung alias rugi maka tidak kena PPh. Ya, tergantung dia untung apa rugi. Ibu Ayik Dewa, Bapak Hadi 86, modal di PT belum beroperasi, sudah pindah ke rekening pribadi dari dahulu. Jadi di SPTOP dananya kecampur, nggak apa-apa ya kok? Jawabannya nggak bisa ya. Jadi PT ini harus di jurnal dulu yang benar. Jurnalnya kan paling berupa dividen atau pengambilan modal. Paling begitu ya. Oke, jadi OP mengikuti badannya. Thank you Pak Hadi. Bapak Hadi Laksana, Bapak Jos, makasih sama-sama. Bapak Ibu Excel. Bapak, kalau perusahaan F&B dinaungi oleh CV yang wajib bayar pajak, apakah CV atau outlet PB1? Jawabannya CV dan CV itulah yang bayar PB1.
gitu ya. Jadi kalau dia di bawah naungan CV ya berarti CV gitu. Berarti CV yang bayar pajak termasuk PB1 itu. Thank you Bu Excel. Wah, Ibu XL, Bapak Outrek 9 malam kok kalau belum ketemu datanya tadi sudah ya. Bapak Sumendak, kok Awan PTP itu hanya bisa 4 tahun untuk final. Seterusnya bayarnya gimana? Seterusnya pakai PPh umum, Pak. Bu ya, pakai PPh umum seterusnya. Bapak Hadi, asuransi kesehatan nilai bayar sesuai masuk di SPT bagian apa? Masukin bagian harta. Nilai saat ini diisi nilai 0 ya kok. Jawabannya adalah nilai saat ini sama dengan harga perolehannya. Harga perolehan adalah nilai premi yang dibayar. Oke, thank you Pak Hadi. Bapak Bapak Evangeline, makasih sama-sama. Ibu Meli, apa beda harta PP dan harta investasi PPS? Cuekin aja Bu, nggak usah diisi. Cuekin aja. Kalau saya sih nggak isi ke bagian itu ya, karena tidak wajib. Oke, Oke, teman-teman ya, sudah selesai semua. Thank you semua ya. Kita live IG tiap hari Senin jam 8 malam. Dan selamat bergadang ria bagi teman-teman yang belum selesai SPT badan ya. Silakan dilapor segera sebelum 30 April tengah malam. Kalau emang terlambat ya udahlah biarin aja lah. Nyumbang 1 juta lah buat MBG ya. Teman-teman sampai jumpa, semoga terbantu.